Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Raisya Safira. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan modul 1 CCNI 200-301, yaitu Network Fundamental atau Dasar-Dasar Jaringan Komputer. Materi ini menjadi fondasi utama dalam pembelajaran jaringan, khususnya sebelum kita mempelajari konfigurasi perangkat Cisco seperti switch dan router. Penasaran kan? Jangan lupa nonton sampai selesai ya. Pada materi pertama, yaitu ada pengertian jaringan komputer. Apa sih pengertian jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih perangkat yang saling terhubung untuk bertukar data dan informasi. Adanya jaringan komputer bertujuan untuk memudahkan pertukaran informasi, menghemat waktu dan biaya, meningkatkan produktivitas, mendukung kerjasama antar perangkat. Di dunia digital yang sekarang serba canggih, kita hampir nggak pernah lepas dari jaringan. Ketika kamu kirim chat, upload tugas, atau streaming video, itu semua melibatkan jaringan komputer. Dengan adanya jaringan, komputer A bisa mengirimkan data ke komputer B, dan komputer B bisa menerima informasi tersebut dengan cepat. Lalu, gimana sih cara dua atau lebih komputer itu bisa saling terhubung? Jawabannya, ada dua mekanisme utama, yaitu wired atau wireless. Yang pertama adalah wired, yaitu koneksi jaringan menggunakan kabel. Kabel yang paling sering digunakan adalah kabel UTV atau kabel LAN. Kabel ini biasanya sering kita temui di sekolah atau lab komputer dengan berbagai warna seperti kuning, biru, hijau, atau merah. Kabel LAN menggunakan konektor RJ45, lalu dihubungkan ke port Ethernet yang ada di PC, laptop, switch, dan router. Fungsi kabel LAN bukan cuma untuk menghubungkan komputer ke komputer, tapi juga PC ke switch, switch ke router, router ke switch. Namun, penggunaan kabel juga mempunyai kekurangan seperti terlalu banyaknya kabel, kurang fleksibel, kurang rapi, dan estetik. Selain menggunakan kabel, jaringan juga bisa loh dibangun menggunakan wireless atau media nirkabel. Contohnya seperti WiFi, jaringan internet, dan paket data. Dengan wireless, perangkat bisa saling terhubung tanpa kabel fisik. Selama bisa bertukar data dan informasi, maka itu sudah termasuk jaringan komputer. Jadi, kesimpulannya, jaringan komputer bisa menggunakan kabel yang bernamakan wired atau tanpa kabel yaitu nirkabel ataupun wireless. Selanjutnya kita masuk ke timeline pembelajaran CCNI 200-301. CCNI ini kita akan mempelajari 16 materi utama yang mencakup dasar jaringan, switching, routing, wireless, dan security. Materi-materi tersebut antara lain yang pertama yaitu network fundamental, yang kedua IP address dan subnetting, yang ketiga network model, keempat pengenalan dan basic Cisco, kelima ada pengenalan switch, keenam ada VLAN dan trunking, ketujuh ada interVLAN, kedelapan ada remote access, ke-9 ada VLAN trunking protocol, ke-10 ada port security, ke-11 ada spanning tree protocol interchannel, ke-12 ada static routing, ke-13 ada dynamic routing EIGRP, ke-14 ada dynamic routing OSPF, yang ke-15 ada dynamic routing BGP, ke-16 dan yang terakhir yaitu ada access control list. Semua materi ini akan dibahas secara bertahap dari yang paling dasar sampai yang cukup kompleks. Sekarang kita bahas Cisco Packet Tracer. Cisco Packet Tracer adalah aplikasi simulasi jaringan yang digunakan untuk membuat topologi jaringan, mensimulasikan konfigurasi router dan switch, latihan sebelum praktik menggunakan real device.
Kalau kita mau konfigurasi perangkat Cisco secara langsung atau real device, biasanya kita butuhkan kabel konsul. Di dalam Cisco Packet Tracer, terdapat dua mode utama, yaitu ada logical mode, digunakan untuk melihat logika jaringan dan hubungan antar perangkat. Yang kedua ada physical mode, menampilkan jaringan seperti kondisi di dunia nyata, lengkap dengan ruangan dan perangkat fisik. Dalam jaringan Cisco, konfigurasi dilakukan menggunakan CLI atau Command Line Interface. Oleh karena itu, pada pembelajaran ini, kita akan lebih sering menggunakan CLI agar terbiasa dengan konfigurasi real device. TCP atau IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Model TCP/IP merupakan dasar dari jaringan internet yang kita gunakan sehari-hari. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD dan dirancang lebih sederhana dibandingkan OSI model. Secara garis besar, cara kerja TCP/IP adalah 1. Data dipecah menjadi paket-paket kecil. 2. Paket dikirim melalui router. 3. Paket diterima dan disusun kembali di tujuan. TCP/IP menerima data secara mentah-mentah, tetapi melakukan pengecekan dan pemrosesan sesuai fungsi tiap layer. Perbandingan layer yaitu OSI model memiliki 7 layer yang terdiri dari physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. TCP/IP model 4 layer yaitu terdiri dari link, internet, transport, dan application. TCP/IP model 5 layer yaitu terdiri dari physical, data link, network, transport, dan application. TCP/IP layer session dan presentation digabung ke dalam pada TCP/IP layer session dan presentation digabung ke dalam application. Nah, itu dia pembahasan modul 1 network fundamental. Materi ini menjadi dasar sebelum kita memasuki ke pembahasan modul kedua yaitu tentang IP address dan subnetting. Terima kasih telah menonton video saya. Saya pamit undur diri dan selamat bertemu di video selanjutnya.